Bagaimana caranya kita melayani Tuhan dengan benar? Pertanyaan ini bukan hanya untuk imam, biarawan, atau pelayan gereja, tapi untuk kita semua, siapapun yang mengaku percaya pada Kristus. Minggu ini, gereja menuntun kita melalui 3 kisah. Abraham di bawah pohon Mamre, Paulus dalam pelayanannya yang penuh penderitaan, dan 2 saudari, Maria dan Marta, yang menyambut Yesus di rumah mereka. Abraham menyambut 3 tamu asing dengan hangat. Ia menyuruh istrinya segera mengolah tepung terbaik. Ia memilih anak lembu yang gemuk. Ia melayani mereka sendiri, berdiri di dekat mereka saat makan. Dalam segala sikapnya, Abraham menunjukkan keramah tamahan yang lahir dari hati yang penuh hormat. Ia tidak tahu siapa tamunya, tapi ia tahu bagaimana harus memperlakukan siapapun sebagai pribadi mulia. Dan justru dalam kerendahan hati itu, Tuhan menampakkan diri. Ia berfirman dan memberi janji. Paulus menulis, "Aku bersuka cita karena aku boleh menderita bagi kamu." Ia tidak melayani Tuhan karena hidupnya mudah. Ia justru mempersembahkan setiap penderitaan itu bagi gereja. Pelayanan bukan soal kenyamanan, tapi soal kesetiaan. Paulus bekerja keras bahkan sampai titik darah penghabisan, karena ia tahu kepada siapa ia melayani. Kristus yang telah bangkit, dan ia menekankan rahasia pelayanan sejati adalah Kristus sendiri, bukan hanya yang disampaikan kepada orang lain, tapi yang hidup di dalam diri para pelayannya. Lalu kita sampai di Betania. Yesus datang ke rumah 2 saudari, Marta dan Maria. Marta langsung sibuk. Ia ingin menjamu Tuhan dengan baik. Ia ingin semua sempurna. Tapi Maria duduk diam, menyimak Yesus. Marta gusar. Ia merasa sendirian mengurus semuanya. Ia merasa Maria tidak adil. Maka ia mengadukan hal itu pada Yesus. Tapi Yesus menjawab dengan kelembutan. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yesus tidak menolak pelayanan Marta, tapi ia menegur sikap hatinya yang menganggap dirinya paling benar dan mulai menggugat orang lain. Ia mengingatkan Marta bahwa inti dari pelayanan adalah perjumpaan, bukan sekedar aktivitas. Melalui ketiga kisah ini, kita diajak menyadari satu hal penting. Kita hanya bisa melayani Tuhan dengan benar jika kita mengenalnya dengan benar. Kita sering terburu-buru melakukan sesuatu untuk Tuhan, liturgi, aksi sosial, pelayanan ini dan itu. Tapi kita lupa untuk duduk diam, mendengarkan suaranya. Maka Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Itu bukan tentang pasif atau aktif, tapi tentang prioritas. Kita perlu menjadi Maria yang kontemplatif, agar pelayanan kita sebagai Marta juga menjadi murni dan benar. Kita disebut Kristen bukan karena keanggotaan, tapi karena hidup kita menyerupai Kristus. Hidup kita harus menjadi garam dan terang menghadirkan Kristus dalam dunia yang hambar dan gelap. Kita bukan hanya dipanggil untuk berubah, transformasi, tapi juga untuk menampakkan Kristus, transfigurasi, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Tahun yubileum ini, gereja memanggil kita untuk menghadirkan belas kasih Tuhan. Dunia hari ini tidak butuh penghakiman. Dunia haus akan belas kasih. Dan Kristus ingin mengalirkannya melalui kita. Dari wajah dan hati kita sebagai orang Katolik, dunia seharusnya bisa mengenal Kristus yang sejati. Mungkin hari ini, kita lebih banyak menjadi Marta. Sibuk, cemas, merasa benar sendiri. Tapi Tuhan memanggil kita untuk juga menjadi Maria diam, hadir, dan sungguh mendengarkan. Karena hanya dari perjumpaan yang mendalam dengan Kristus,
kita bisa melayani dengan benar. Tapi bagaimana cara mengenal Tuhan lebih dalam di tengah dunia yang riuh ini? Apa kunci agar hidup kita sungguh menjadi wajah Kristus? Temukan jawabannya selengkapnya dalam tulisan reflektif ini. Baca versi lengkapnya di Majalah Hidup edisi 29 tahun 2025. Tersedia cetak dan digital di majalahhidup.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat.